Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meldi. Pada kesempatan kali ini, saya mungkin bercerita sedikit tentang operasi lasik yang pernah saya lakukan pada bulan Februari tahun ini 2023. Jadi teman-teman semua, saya mungkin kasih informasi dulu. Sebelum saya operasi itu, mata kanan saya minus 10, kemudian mata kiri saya minus 9 dengan silinder 3 kalau tidak salah ya, silindernya 3. Sudah sempat frustasi juga. Jadi kemarin minus yang tinggi ini tuh orang tua bahkan istri juga tidak tahu karena saya memang sembunyikan. Jadi untuk mengakali agar kelihatan tidak tinggi, jadi pertama-tama saya pakai soft lens minus 5, kemudian ditambahkan dengan kacamata minus 2 sampai 3. Jadi kalau orang bertanya minus berapa, ya saya perlihatkan kacamata saya minus 2 atau 3 itu tadi. Ya, jadi itu mengakali karena ini menurut saya pribadi mungkin ya, minus tinggi itu kita tidak pede dengan orang karena kita tidak mau dinilai tidak bisa melihat atau buta gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi saya mengakali supaya nggak ketahuan sama orang tua, istri. Jadi saya menikah 3 tahun itu istri tidak tahu kalau saya minus sudah sangat tinggi, teman-teman ya. Jadi saya coba scroll gimana supaya bisa atau minimal bisa turun lah mungkin dari minus 10 menjadi minus 5 atau 3 mungkin ya. Akhirnya saya ketemu iklan di Instagram dari salah satu rumah sakit ya, salah satu rumah sakit, namanya itu operasi lasik. Sebenarnya sudah pernah saya temui iklan yang serupa, hanya saja takut teman-teman, karena namanya mata itu sensitif ya. Kemudian takut ada apa-apa kalau misalnya operasinya gagal, sehingga saya juga belum beranikan diri. Hanya saja karena faktor frustasi, karena minus sudah terlalu tinggi, kemudian pakai soft lens terus setiap hari dan sembunyi dari orang-orang terdekat tentang minus tinggi ini, akhirnya saya coba beranikan diri untuk operasi lasik. Dan akhirnya saya sudah putuskan untuk operasi lasik dan saya sudah mulai jujur dengan istri bahwa minus saya tinggi. Sehingga pada bulan Februari kemarin, karena ada acara kantor juga, jadi saya singgah atau transit di Surabaya selama beberapa hari untuk melakukan operasi lasik ini ya. Just info saja, saya operasi lasik di salah satu rumah sakit swasta, SMG Ciputra. Lokasinya tengah kota, Ciputra Ward kalau tidak salah, itu lantai 8. Saya melakukan operasi di situ. Dan singkat cerita, pada saat saya operasi itu pertama kita pengecekan dulu, pengecekan minusnya berapa, realnya berapa, silindernya berapa kalau ada misalnya teman-teman. Kemudian kurang lebih 30 atau
sejam mungkin, 30 atau sejam sudah ada hasilnya bahwa kita minus sekian, kemudian dischedule-kanlah sesuai dengan jadwal dokter yang akan operasi kita. Jadi pada saat itu saya dioperasi oleh dokter dokter siapa? Dokter siapa ya? Sheni ya? Iya, dokter Sheni kalau nggak salah. Koreksi jika salah teman-teman. Dokter Sheni, dokternya baik. Kemudian aktif bertanya ke kita, tidak dingin, jadi kita mau konsultasi juga enak ya teman-teman, karena namanya orang mau operasi, kita kan kalau sudah ngomong operasi itu aduh pikiran kemana-mana ya. Jadi itu prosesnya. Jadi tadi pengecekan, kemudian konsultasi dokter, habis itu dischedulekan bahwa kita akan operasi jam sekian. Jadi pada saat sebelum saya ke Surabaya, saya kan ada beberapa paket teman-teman. Yang saya ambil paket itu adalah paket sehari. Jadi hari itu pengecekan, konsultasi, dan hari yang sama juga dilakukan operasi. Ya. Singkat cerita lagi, akhirnya dipanggillah nama saya. Jadi sebelum kita masuk di ruangan operasi, baju harus dilepas dulu semua. Baju, celana, karena kita disediakan baju dan celana serta penutup kepala. Sepertinya sih untuk menghindari radiasi mungkin, karena di dalam ruangan operasi itu semuanya serba alat yang canggih dan mungkin ada radiasinya mungkin, makanya harus pakai baju khusus. Jadi begitu masuk di ruangan operasi itu ada kursi, mirip kursi pijat sih kalau saya bilang ya, mirip kursi pijat. Jadi kita disuruh tidur di situ rebahan. Jadi ada recliningnya, rebahan, kemudian mata diolesin bius kalau tidak salah, karena begitu habis diolesin itu mata seperti kaku teman-teman. Jadi kayaknya itu bius, dan itu bius itu dilakukan 30 menit sebelum kita masuk ruangan operasi. Jadi bius itu nggak disuntik ya, karena pikiran kita itu mata nanti disuntik atau atau gimana lah ya pikiran kita. Dan ternyata nggak teman-teman, hanya ditetesin. Jadi anestesinya itu dalam bentuk obat tetes. Nah setelah 30 menit berlalu, masuk di ruang operasi. Ruang operasi itu kurang lebih luas ya, kurang lebih 5x5 kalau nggak salah, 5x5, dan dingin banget. Di ruangan itu hanya ada 2 dokter, jadi 1 asistennya, 1 dokternya, yang dokter Sheni yang tadi. Kemudian disuruh rebahan. Jadi tempat tidur itu hanya 1 badan. Jadi satu bantal di kepala, kemudian 1 lagi di bawah lutut, dan ada 2 bola yang kita genggam. Mungkin kalau misalnya rada sakit, itu yang tenaga kita tersalurkan di bola itu yang kita genggam tadi. Akhirnya masuklah tidur di tempat duduk itu. Kemudian dimasukkan di 1 alat. Jadi alat itu seperti tabung mungkin ya, bukan tabung juga sih karena hanya bagian kepala. Dan di atas kita itu ada dokternya yang ngerjain mata kita. Singkat cerita, sudah mulai operasi. Kurang lebih hanya 15 detik teman-teman, 1 mata. Jadi kalau 2 mata yang kita operasi, kurang lebih itu makan waktu 30 detik. Jadi pilihan di sini bisa 1 mata, bisa 2 mata. Cuma kalau budgetnya cukup, mending sekali 2 mata. Singkat sekali teman-teman. Rasanya mungkin karena sudah di anestesi, tidak ada sakit sama sekali, saya jamin.
ya, tidak ada sakit sama sekali. Eh, yang pertama kita disuruh lihat dulu, jadi mata kita itu udah nempel sebenarnya alatnya, lasernya. Jadi nanti ada warna hijau yang harus dilihat, difokuskan penglihatan ke situ. Habis itu semua penglihatan putih buram. Kemudian ada lagi yang cahaya merah yang harus kita ikutin. Tapi itu normal teman-teman, karena pada saat sebelum dilakukan tindakan semuanya kita sudah jelaskan. Jadi kita nggak kaget pada saat penglihatan kita itu di ruang operasi atau di bawah alat lasernya itu, misalnya tiba-tiba putih semua atau mungkin tiba-tiba gelap semua, karena sudah dijelaskan. Jadi kita nggak kaget. Yang jelasnya ikuti instruksi dokter pada saat dilakukan operasi, dan jangan sekali-kali mengangguk, berbicara atau apapun. Pokoknya ikutin aja instruksi dokternya apa. Jadi satu mata 15 detik, dan tantangannya tantangannya menurut saya itu, atau ketakutannya itu di operasi mata pertama. Karena kalau untuk mata kedua itu sudah ibaratnya udah ada contoh lah mungkin di mata yang pertama. Jadi mata pertama udah selesai, kemudian ditutup. Setelah operasi ditutup dulu, kemudian lanjut ke mata dua, kurang lebih 15 detik juga. Prosedurnya sama dengan mata yang pertama. Habis itu selesai, kemudian disuruh kembali di tempat yang pertama tadi, yang tiduran itu untuk anestesi. Kemudian pada saat selesai operasi kita menggunakan kacamata khusus pasca operasi. Nah, jadi operasi ini sangat singkat teman-teman, ya, hanya 15 detik satu mata. Jadi total dua mata itu 30 detik. Nah, kalau ada yang tanya misalnya itu matanya diapain, ya. Jadi mata untuk operasi lasik itu kornea kita yang hitam ini, ya, ini namanya kornea. Itu yang dibuka lapisannya. Karena seperti saya misalnya minus 10 atau 9, cahayanya kan tidak pas di retina, sehingga penglihatan jadi buram. Supaya pas cahaya ini persis jatuh dari retina, makanya korneanya ditipisin supaya cahaya itu terbias. Jadi seperti itu. Makanya kornea itu sebelum kita operasi diperiksa pada saat pengecekan awal itu ketebalannya berapa. Karena kalau terlalu tipis juga ya tidak bisa. Jadi syarat utama mata lasik itu ya mata harus sehat. Kalau misalnya ada penyakit, misalnya katarak atau glaukoma dan segala macam, itu nggak bisa. Mata yang bisa lasik itu hanya mata yang sehat, ya, mata yang sehat. Jadi jangan salah teman-teman, justru mata yang sehat yang bisa dilasik. Kalau ada penyakit nggak bisa, ya. Jadi kornea kita yang ditipisin supaya cahayanya itu bias di retina, sehingga mata kita kembali normal, termasuk silinder juga. Jadi begitu selesai, kembali rebahan sekitar 10-15 menit. Habis itu petugasnya datang, suruh buka kacamata itu, kemudian disuruh buka perlahan-lahan matanya. Dan yang saya rasakan di situ, wah, luar biasa. Saya minus itu kelas 5 SD, jadi kurang lebih hampir ya 10 tahun lebih, mungkin 15 tahunan. Semuanya normal kembali hanya dalam waktu 30 detik. Dan air mata saya keluar pada saat pertama kali buka. Saking terharunya teman-teman, ya. Saya tiba-tiba ingat semua perjuangan mata saya. Minusnya setiap hari harus pakai kacamata sampai
Ini itu kemarin bergaris di sini teman-teman, bergaris, bahkan tulangnya pun mungkin kebentuk dari frame kacamata. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak ada. Jadi pada saat buka pertama kali pasca operasi lasik itu langsung clear semua. Dan disitu saya sangat merasa bersyukur bahwa ternyata masih ada jalan untuk penglihatan saya kembali. Karena terus terang saya sudah putus asa teman-teman. Ternyata masih bisa. Jadi setelah itu disuruh kembali ke depan, keluar ruang operasi menunggu arahan selanjutnya. Jadi kita disuruh, sebelum kita keluar dari ruang operasi, disuruh ganti baju yang sudah ditanggalkan tadi. Tapi tetap pakai itu karena kacamata pasca operasi itu harus dipakai 1 kali 24 jam. Nanti hari kedua ketiga baru pakai kacamata biasa, kacamata hitam mungkin. Yang jelasnya kacamata biasa, bukan minus lagi. Itu teman-teman ya. Kontrolnya itu hari ketujuh, sebulan, 3 bulan, 6 bulan, kalau bisa setahun. Dan disarankannya itu kontrol di tempat yang sama. Tapi kalau misalnya seperti saya kemarin di luar daerah, yang wajib itu hanya kontrol 7 dan sebulan. 7 dan sebulan. Selebihnya bisa di tempat kita masing-masing. Namun setelah periksa, kita harus fotokan laporan pemeriksaannya dan kirim ke rumah sakit tempat kita lasik. Nah, ada yang bertanya, dan ini sering ditanyakan sama teman-teman semua. Harganya berapa? Sebenarnya lasik itu banyak rumah sakit yang bisa ngadain. Tapi khusus yang saya gunakan itu dari SMG Ciputra. Dan paket yang saya ambil adalah paket sehari, sehingga agak lumayan mahal. Saya itu kemarin bayar sekitar 35 juta 2 mata. 35 juta 2 mata, tapi sudah termasuk operasi, kemudian termasuk juga kontrol 1 kali, kemudian termasuk obat, kemudian termasuk 1 malam nginap di hotel Ciputra, dan itu hotelnya mewah banget karena bintang 5. Itu jadi 35. Tapi kalau misalnya 1 mata berarti ya bagi 2 aja teman-teman ya, jadi kurang lebih 12 jutaan. Itu. Jadi lasik itu tidak seseram yang kita pikir, karena saya salah satu buktinya dari minus 10 sekarang pemeriksaan terakhir udah 0 ya. Jadi minus saya sudah benar-benar tidak ada. Ya. Jadi itu teman-teman cerita singkat saya. Nanti bisa komentar. Kalau saya lihat pasti saya balas. Ya, demikian teman-teman cerita saya tentang operasi lasik. Semoga teman-teman yang mata minus, terutama mata minus yang tinggi, dengan adanya video ini menjadi motivasi teman-teman untuk melakukan lasik juga agar terhindar dari kacamata tebal atau minus yang tinggi, sehingga teman-teman bisa kembali seperti semula tanpa kacamata tentunya, dan bisa lebih bersemangat lagi dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Demikian teman-teman, semoga video ini bisa menginspirasi terutama untuk rekan-rekan yang mengalami minus yang cukup tinggi. Sekian dari saya, terima kasih.